Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sementara kita tidak pakai proyektor karena belum connect ya. Mudah-mudahan nanti ada. Karena ini habis diinstal ulang. Mungkin belum connect. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih jenazah. Kemarin sampai pada tema sunnah. Sunnah apa saja yang kita lakukan ketika melihat ada seseorang hendak meninggal dunia. Nah, istilah Jawane lagi cengep-cengep ya, lepok-lepok nak pitik gitu. Nah, sekarang kita akan membahas setelah terjadinya kematian. Jadi setelah sekarat, kelepok-kelepok. Nah, sekarang nyawa itu sudah terputus, sudah terpisah dari jasad kita. Kita mau percaya nggak percaya, tapi itu fakta, itu real. Ya. Ruh itu seperti apa? Memang tidak terlihat. Ibarat angin, maka kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan angin. Banyak pula yang bertanya, Allah itu seperti apa? Orang-orang kafir, orang-orang yang masih meragukan. Tapi kita kalau ditanya seperti itu, maka kita menjawab amantu billah. Karena biasanya orang-orang liberal itu dia akan memakai logikanya untuk menggiring otak kita supaya muncul keraguan-raguan. Allah di mana? Allah seperti apa? Maka pertanyaan seperti ini pernah disampaikan kepada Imam Malik, as-su'alu anhu bid'atun. Maka tidak boleh kita bertanya Allah itu seperti apa. Kaifa? Ya, memvisualisasikan Allah. Tapi kita merasakan Allah itu ada. Ya, dari mana kita tahu? Dari firman-firman dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Proses sakaratul maut itu berbeda. Ada sedikit kesamaan antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Hadisnya panjang sekali. Saya tidak hadirkan di sini. Hadisnya panjang sekali. Bagaimana perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir. Sekilas bahwa orang beriman ketika ruhnya terlepas dicabut oleh malaikat maut, maka akan disambut oleh para malaikat yang baik. Disambut dengan kain kafan yang luar biasa. Kemudian dibawa ke langit, kemudian akan disambut oleh penduduk langit, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Makanya nanti kalau kita belajar akidah Tahawiyah, itu ada pembahasan tentang masalah ruh. Hakikat ruh itu seperti apa? Apakah di alam kubur ruh dengan jasad itu bersatu kembali? Apakah hanya ruh saja atau jasad saja yang akan menerima azab kubur? Nah, itu pembahasan ada di akidah Tahawiyah. Nah, kita akan pada kesempatan pagi hari ini membahas tentang perkara yang disunnahkan setelah seseorang meninggal dunia. Nah, kita akan merasakan semuanya. Tapi kita melihat perspektif dari diri kita yang masih hidup. Ya. Kalau kita mati ya nggak tahu prosesnya. Ya, karena saya juga belum pernah mati, Pak. Belum pernah ada yang mencoba ya. Tidak ada istilah mati suri, tidak ada. Jadi kalau mati suri ya artinya belum mati dia. Orang mati kemudian hidup kembali, tidak. Ya. Artinya bahwa orang yang sudah meninggal dunia, sudah tercabut ruhnya dari jasadnya, maka inilah yang disebut dengan kematian. Tapi dalam Islam itu diyakini bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Kematian adalah pintu baru untuk menghadapi atau melalui kehidupan yang baru. Kehidupan alam barzah, kehidupan alam kubur. Itu masih lama. Sampai kapan?
sampai terjadinya hari kiamat. Wallahu a'lam berapa ribu tahun ya alam barzakh itu. Jadi orang yang sudah meninggal maka dia akan tinggal di alam barzakh. Itu juga berbeda-beda pendapat para ulama ya. Di mana seperti tadi ruhnya orang beriman dengan orang-orang kafir berbeda. Nanti kita mungkin pada pembahasan yang lain bisa disampaikan masalah ini. Baik, yang pertama, perkara yang disunnahkan setelah meninggal dunia sudah dipastikan kemarin kan ada tanda-tanda fisiknya kalau orang meninggal dunia. Maka apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, orang yang menyaksikan? Yang pertama adalah memejamkan kedua mata mayit jika terbuka. Karena tidak semuanya terbuka matanya. Dan selanjutnya mendoakan yang baik. Itu yang pertama. Memejamkan kedua mata mayit jika terbuka dan mendoakan yang baik. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk menemui ala Abi Salamah Abu Salamah yang ketika itu sudah meninggal dunia. Wa qad syaqqa basaruhu. Matanya terbuka, Pak. Jadi kalau matanya terbuka itu bukan tanda su'ul khotimah. Jadi kalau ada orang mati matanya terbuka gitu, mendelik, terbelalak gitu ya, itu bukan mungkin mati ngalak gitu. Itu bukan tandanya itu ya, Pak. Kalau matanya terbuka itu bukan tanda su'ul khotimah. Ini perlu kita perhatikan, perlu kita catat ini. Jadi kita tidak boleh su'udzon, melihat ada orang mati. Mungkin saya melihat waktu itu di depan masjid mau sholat subuh. Mau sholat subuh ada orang timur, Pak. Kalau tidak salah orang Maluku, tetangga, beda RT sih, tapi dekat dengan masjid. Saya lihat orang itu jalan, tiba-tiba jatuh, sempoyongan kemudian jatuh. Akhirnya saya telat sholat subuh kan, karena nyari orang. Nah, ternyata depan rumahnya itu masih saudaranya. Saya sampaikan kemudian, matanya seperti ini dia, terbuka gitu. Kayak orang kejang seperti itulah, orang kejang. Kemudian dibopong ke rumahnya. Terus siangnya sekitar jam 7 itu meninggal. Jadi mungkin itu proses di antara sakaratul maut. Ya. Itu orang Kristen, orang Ambon, Maluku. Saya melihat sendiri itu waktu di Jakarta. Kemudian paginya meninggal dunia. Maka di sini bahwa Abu Salamah itu matanya terbuka. Kenapa terbuka? Tapi ini tidak terjadi pada semua orang. Memang tidak terjadi pada semua orang. Tapi di sini menjelaskan bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah ketika sakaratul maut kemudian terlepas ruhnya, diambil oleh malaikat maut, syaqqa basaruhu, matanya terbuka, terbelalak. Fa'aghmadahu. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengusap mukanya. Kenapa kalau mengusap? Maka dia akan tertutup karena masih lemes, Pak. Otot-ototnya itu masih lemes. Maka segera kalau ada orang menyaksikan orang sakaratul maut kemudian gitu, kaku, ya, kemudian mendelik ya, matanya terbuka, langsung sambil mendoakan yang baik tutup matanya. Maka dia akan tertutup. Kalau masih terbuka, ulangi sekali, 2 kali. Tsumma qala, ini disebutkan alasannya di antara alasan kenapa matanya terbuka. Kata Nabi SAW, innar ruha, sesungguhnya ruh itu idza qubida, kalau diambil atau dicabut oleh malaikat, tabi'ahul basar, akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi wallahu a'lam, hakikatnya mungkin dia masih melihat ya posisinya, jadi dia ngikutin ke atas gitu. Karena ruh kalau dicabut dia akan diikuti oleh pandangan mata. Bukan melirik, Pak. Tapi ke atas memang dicabutnya.
di atas ke atas dicabutnya oleh malaikat lewat ubun-ubun ini, ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah sanad'uz zabaniyah, ya. Nasiyah ini kan ubun-ubun itu. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Maka ini pun terjadi di zaman Nabi SAW. Bukan orang-orang sekarang saja. Fadajjan nasun min ahlihi. Lalu orang-orang keluarganya pun ribut. Dajjan nasu. Ya. Karena banyak yang tidak, dia belum rela ya. Dia masih belum rela kalau orang-orang yang dicintainya itu meninggal dunia. Kalau saya mungkin belum merasakan. Terus terang saya belum merasakan. Kalau nenek masih cinta kita dengan ibu atau ayah sendiri belum seberapa. Cinta kita kepada kakek terhadap anak kita belum seberapa. Makanya ini belum sampai ke saya ujiannya. Mungkin jenengan sudah ada yang merasakan ujian ini. Orang tua sendiri yang meninggal, anak sendiri yang meninggal. Maka wajar fadajjan nasun min ahlihi. Kalau orang itu ribut, kaget, ya, menangis. Tapi nanti ada batasan-batasan dhabitnya yang tidak dibolehkan untuk menangis itu menangis seperti apa? Apa kalau hanya sekedar meneteskan air mata boleh? Atau jerit-jerit, teriak-teriak, apakah boleh? Nah, itu nanti ada batasannya di situ ya. Nah, ini perlunya ilmu. Seperti kemarin disampaikan Ustadz Abu Bakar, bahwa ilmu inilah yang akan membedakan orang-orang yang dia mempelajari dan orang-orang yang tidak. Sikapnya akan berbeda. Ada flash disk? Flash disk? Enggak bawa? Inilah yang akan membedakan. Hal yastawil alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang dia tahu dengan orang yang dia tidak tahu? Tidak sama. Maka setidaknya dengan wadah. Maaf saya kopikan dulu. Tadi saya mau minum airnya panas, Pak. Siapa yang ngambil ini? Kaget saya. Ini ngopi ini ngopi fail bukan ngopi ini. Tapi untuk umum ya. Panasnya bukan panas. Keren ya. Zaman sekarang ngajinya pakai ini, keren. Fikih jenazah, oke. Monggo. Apa sama-sama nggak connect? Nasibnya sama. Diambilin lagi, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Lama-lama juga dingin. Syukuran. Nggak bisa. Sama nggak connect. Kita lanjutkan. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau dicabut dia akan diikuti oleh pandangan mata. Fadajjan nasun min ahlihi, maka kemudian keluarganya itu ribut. Tapi di sini tidak sebutkan. Ya, kita semuanya berhusnuzon ya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa? Karena semua sahabat Nabi itu udulun. Semuanya adalah adil. Adil di sini jauh dari perkara yang tidak baik. Adil. Kredibilitas apa ya bahasa kita, kredibilitasnya itu tidak boleh diragukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biasanya karena ini masih proses turunnya wahyu, kesalahan-kesalahan sedikit itu terjadi, tapi ini menjadi sebuah asbabul wurud. Ya, kalau hadis munculnya hadis itu ada asbabul wurudnya, sebab munculnya sebuah hadis.
Itu disebut asbabul wurud. Jadi ketika misalkan ada sahabat dia melakukan satu kesalahan A, itu menjadi sebab Nabi mengucapkan sebuah hadis atau Nabi menyampaikan sebuah hadis. Nah, kalau turunnya wahyu itu sudah disebut dengan asbabul nuzul, karena Al-Qur'an turun dari langit. Itu bedanya. Nah, tapi di sini disebutkan apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh sahabat Nabi, artinya mereka melakukan niyaha, teriak-teriak. Hanya saja di sini dojjan nasun min ahli itu hanya diartikan kita dengan ribut-ribut gitu. Jadi kaget lah, kaget karena yaitu ketika matanya terbelalak, kemudian ditutup oleh Nabi, tertutup, kemudian sudah tidak bergerak. Artinya mereka meyakini sudah meninggal dunia. Ya. Ini pasti ya. Kita juga akan merasakan. Tapi dengan ilmu itu maka kita akan menyikapinya dengan baik. Mungkin sekitar halaman 80-an. Oh, di sini ya. Enggak apa-apa. Dipindah ya. Di ya. Saya pengennya ini diterbitkan, tapi belum selesai layout. Saya install Adobe InDesign itu belum bisa. Ada yang bisa nggak di sini? Adobe InDesign atau yang punya CD-nya? Kemarin saya install itu download, kayaknya error lagi. Jadi tak install ulang lagi. Nah, mungkin ada virusnya kalau download sendiri. Mana sih ini? Susah banget. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, ini bisa terbit. Ini judulnya Fikih Jenazah. Desain sederhana. Coba. Ini masih desain ini. Kemarin enggak keburu. Halaman 80-an kurang lebih. Ini ya. Kalau saya enaknya pakai ini. Jarang pakai laptop gini. Ya. Karena waktu itu laptopnya rusak, saya nulisnya pakai tulisan tangan nih, Pak. Nah, saya tulisan tangan. Ini. Tulis tangan. 2 kali nulisnya jadinya. Saya masih ingat itu di Libya semester 1, 2, 3. Mungkin Ustadz Nur Rahman merasakan juga. Ya. Waktu itu laptop belum booming seperti sekarang. Ngerjain bahas itu tulisan tangan. Masih ingat Ustaz Nur? Masih kan? Itu. Jadi ada misalkan kita waktu itu saya tentang as-sab'u al-mubiqat, hadis tentang 7 kebinasaan. Ya, 7 hal yang membinasakan. Itu suruh bikin bahasnya. Tulisan tangan harus lurus gitu. Salah ditipek lagi. Enggak boleh di-copy. Harusnya kan tulis tangan, tipek, kemudian nulis lagi, nanti difotokopi kan rapih gitu. Enggak, ini ada tipeknya itu, tulis tangan lagi. Kalau salah, diulang lagi. Harus ada catatan kakinya. Wajib ini catatan kaki ini harus ada. Nah, ini orang bikin bahas itu, bikin makalah lah. Enggak boleh enggak ada. Jadi kita nulis enggak boleh ngalor ngidul bersih gitu kan, kayak orang bikin cerita, enggak boleh. Karena ini ilmiah. Amanah ilmiah itu berarti harus ada referensinya. Kita hanya menukil. Jadi kita bukan menulis kalau sekarang. Kita hanya menyusun. Semua ini sudah dibahas oleh
para ulama. Kitab-kitab mereka sudah penuh, berjilid-jilid membahas tentang masalah ini. Kita hanya menyusun, meringkas, ya, makanya ada istilah syarah. Ini ada matan disyarah, dijelaskan. Habis disalah, ditahdzib, diringkas lagi. Habis diringkas lagi. Ya, makanya ada tahdzib, ada syarah, ada al-muntaqa gitu kan. Karena itu kepanjangan, dikurangin lagi, macam-macam ya istilahnya itu. Nanti kalau makanya ada tahdzib Ibnu Aqil, ada al-muntaqa. Muntaqa itu juga menjernihkan ya. Artinya memilih-milih yang diperlukan saja. Kita kembali ke hadisnya. Saya cek dulu Pak, takut dibalik. Sama aja minumnya yang panas. Kita lanjutkan. Ya. Nih sampai sini tadi. Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Fadajja nasun min ahlihi. Ahli itu diartikan keluarga. Ya, al-ahlu. Anak, istri, paman, bibi, mbah, ya, cucu. Nah, itu keluarganya. Ribut mereka, nangis. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mungkin ada sedikit kesalahan. Maka ini menjadi asbabul wurud. Ya. Maka lalu Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian itu berdoa melainkan yang baik-baik saja. Janganlah kalian berdoa melainkan yang baik-baik saja. Kenapa? Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat yu'minuna ala ma taqulun, mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Nah, mengaminkan apa yang kalian ucapkan, seperti hadis yang kemarin, kalau kalian itu mendatangi atau mengunjungi orang yang sakit atau orang yang sedang sakaratul maut, maka ucapkanlah yang baik-baik. Ya, jangan ucapkan yang buruk-buruk. Kalau bisa tahan omongannya. Kita ucapkan seperlunya saja. Tahan omongan kita. Ini ada orang lagi sakarat, maka tahan omongan kita. Kita ucapkan yang baik saja. Ya, biasanya kan kita nggak tahan ini kalau sudah ketemu sama kawan ini Pak. Ketemu sama kawan sampai ngomong, nah apa sih lagi sakarat, orang metu-metu. Dia biasanya ngomong, wawus juga kan. Biar kau emang nakal ya kayak gue. Nah itu nggak boleh Pak. Ngomong kawus berarti kan artinya rasakan itu didoakan oleh kita, maka kemudian malaikat akan mengaminkan. Nah, itu menjadi keburukan yang menimpa kepada orang yang sedang sakaratul maut. Maka tidak boleh seperti itu, ya. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Maka kita berdoa, Allahumma hawwin lahu sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah dia sekaratnya. Mudahkanlah dia dalam ketika meninggalnya. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa, atau kita berdoa seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Apa contoh doanya? Ya, ini disebutkan, dilanjutkan hadisnya itu. Kalau di situ mungkin makalah yang pendek itu tidak disebutkan. Kalau di sini disebutkan, Allahumma ghfir li Abi Salamata. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkat derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan berilah pengganti bagi orang-orang yang ditinggalkan setelahnya. Waghfir lana walahu, ampunilah kami, walahu, dan dia maksudnya adalah Abu Salamah. Ya Rabbal alamin, wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah penerangan, artinya terangkan kuburnya, jangan dibuat gelap. Ya. Ini adalah doa dari kita. Ya. Di dalam kubur tidak ada aliran listrik Pak. Mau bawa senter pun nggak bisa buka ya, karena sudah dikubur, ditutup lahatnya, kemudian diuruk, sudah gelap. Ya. Saya merasakan gelapnya kamar itu.
mati lampu semua, kamar di Jakarta kan kamarnya kayak gitu ya, rapet, cipet, pegak rasanya, susah nafas, mau ngambil apa susah jalan itu. Nah di kubur pun demikian, kalau amalnya buruk dia akan gelap. Maka di sini Nabi mendoakan wa nawwir lahu fihi, doa dari Nabi SAW agar Allah memberikan penerangan untuknya. Ya, berarti kalau kita mau menghafal bisa ini dihafal, tinggal diganti. Ya, Allahumma gfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya, biar dapat ganti nih. Ya. Biar dapat ganti, ya Allah berilah ganti bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ya. Mungkin kalau bapaknya yang meninggal, istrinya masih muda, dapat gantinya. Boleh saja. Boleh saja didoakan seperti itu, ya. Kan kasihan. Nah, jadi nanti di akhir zaman itu satu laki-laki berapa dia jatahnya? Kalau sekarang kan normalnya 4. Ya kan, laki-laki normalnya jatahnya 4, tidak boleh lebih. Betul, Pak? Nanti paling banyak perempuan, laki-lakinya banyak yang meninggal. Nah, boleh itu. Waghfir lana, ampunilah kami walahu ya rabbal alamin. Ini bisa diganti, ya. Bisa diganti di dalam doa kita. Nah, kalau kita baca doa azkar, ya, zikir-zikir menurut Al-Qur'an dan Sunnah Syekh siapa? Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, biasanya ini masuk doa ketika melihat orang sakaratul maut ini. Ya, ini bisa masuk ke dalam doa itu. Jadi kalau kita melihat ada orang sakaratul maut atau sesaat setelah itu meninggal dunia, bisa membaca ini. Allahumma gfir, misalkan ayahnya, Allahumma gfir li abi, ya, warfa' darajatahu fil mahdiin. Saya juga belum hafal ini. Ini perlu kita hafal ini. Perlu kita hafal. Kita lanjutkan. Dianjurkan mengikat kedua rahangnya agar mulutnya tertutup dengan kain panjang. Bukan ini dalam kurung agar mulutnya tertutup gitu. Jangan salah bacanya, agar mulutnya tertutup dengan kain panjang. Nah, ini makanya cara membaca pun perlu ya, perlu latihan. Kedua rahangnya dengan kain panjang yang diikatkan dari atas kepala. Saya nggak nulis sendiri nih, saya nukil. Kalau kita buka kitab-kitab fikih ini disebutkan. Ini tidak ada hadisnya. Tapi ini ijtihad para ulama. Berawal dari mana? Dari pengalaman mereka. Orang yang meninggal itu setelah matanya terbuka, biasanya karena kata Nabi SAW, ketika Nabi meninggal, la ilaha illallah, Nabi bersahadat, inna lil mauti la syakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya. Maka wajar ketika dia menahan rasa sakit itu, mangap, ya, terbuka mulutnya, begitu, ya, karena memang sakitnya luar biasa. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana sakarat itu yang disebutkan oleh Nabi, karena Nabi mengucapkan itu berarti Nabi merasakan. Hanya saja mungkin Nabi SAW itu dimudahkan ketika sakaratul maut. Tapi Nabi mengatakan innalil mauti la syakarat. Itu menunjukkan bahwa kematian memang rasanya luar biasa. Ya, tapi berbeda antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Tentunya orang beriman dia akan dibantu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih bahwa kalau rahangnya terbuka, kalau baru meninggal itu masih lemas otot-ototnya, kemudian kita tutup, diikat. Ngikatnya di ujung kepala di sini, tertutup. Kalau sudah tertutup, biar sampai nanti kaku. Fungsinya apa? Yang pertama itu adalah supaya tidak terbuka terus. Kemudian kata para ulama, jadi tidak enak ketika dilihat. Orang meninggal pas buka lagi gini, Pak, kan nggak enak dilihat kan? Nah itu. Walaupun itu kita tidak tahu apakah dia meninggalnya baik atau buruk, ya. Tapi secara umum, mau dia orang baik maupun tidak, bahwa ini bisa terjadi pada orang baik maupun orang yang tidak baik.
Ya, kenapa? Karena memang sakarat itu adalah ada rasa sakitnya yang luar biasa. Seperti kita sakit lah. Sakit. Mungkin ada yang pernah vertigo seperti apa? Saya belum pernah vertigo, tapi istri saya pernah vertigo. Sampai mau naik motor ke dokter itu nggak bisa. Bingung saya mau bawanya. Sementara saya punya anak 2 di kamar. Kalau ditinggal teriak-teriak, kemana kita pergi dia pasti ngikut. Ya. Makanya sering terlihat di masjid karena dari kecil kayak gitu. Anak saya yang pertama itu usia 2 tahun itu, 2 tahun setengah, adiknya sudah lahir, udah 5 bulan, 6 bulan gitu. Kalau saya pergi ke masjid, dia teriak-teriak. Ya, teriak-teriak sampai di jendelanya pas segini, satu dagunya itu. Pernah saking pengennya ikut ke masjid ya, mungkin karena sudah ada adiknya. Sampai teriak-teriak, ininya kena itu, kusen Pak, berdarah. Ya. Itu vertigo. Istri saya ngalamin sendiri, katanya luar biasa itu vertigo. Ya, rasanya mungkin seperti orang wallahu alam ya. Kayak ya pokoknya kayak harap mati lah. Ya. Tapi padahal belum pernah merasakan kematian, tapi sakit sekali. Innalil mauti lasakarat. Nah, ketika terbuka itu beberapa saat kemudian kaku. Nah, tadi ada alasannya adalah supaya pemandangannya tidak buruk ketika diikat. Yang kedua, biasanya dia meninggal bisa jadi jam 8 sore, jam 9 sore, jam 10 malam gitu. Otomatis tidak dikuburkan di malam hari. Apakah boleh menguburkan di malam hari? Nanti ada hadisnya. Ya. Boleh saja, tapi sebaiknya jangan malam. Boleh-boleh saja. Nah, bagaimana kalau dikuburkan besok? Berarti kan ada waktu, ada jeda waktu antara kematian dia sampai dimandikan, sampai dikuburkan. Artinya apa? Bahwa ketika semakin waktu semakin bertambah lama, maka semakin kaku. Kalau dibiarkan begitu saja, otomatis mangap seperti ini ya. Kemudian dikhawatirkan karena berlalu malam, ada serangga-serangga yang masuk ataupun yang lainnya. Itu yang diantisipasi oleh para ulama, maka kemudian diikat. Ya, memang di hadisnya tidak disebutkan, Nabi hanya menutupkan matanya saja, tidak disebutkan diikat. Tapi di kitab-kitab fikih itu semuanya diikat. Karena apabila kedua mata dan mulut mayit terbuka, lalu tidak menutupnya sampai jasadnya mendingin, artinya kaku, maka dia akan tetap terbuka. Kalau sudah kaku, susah ditutup. Sehingga menjadi tidak baik untuk dilihat, juga tidak aman dari masuknya hewan-hewan kecil maupun air saat dimandikan. 11 nih, catatan kakinya. Lihat Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah, kalau tidak salah 620 Hijriah. Dia meninggal 620 Hijriah. Kita di 1441 Hijriah. Hampir 1000 tahun yang lalu. 900 atau 1000 tahun. Nah, yang pertama tadi adalah supaya pemandangannya terlihat baik. Yang kedua, aman dari masuknya hewan-hewan kecil karena tertutup. Yang ketiga adalah ketika memandikan. Nah, ini ketika memandikan. Misalkan kalau kita memandikan malam dalam posisi mulut terbuka, berarti kan kayak corong. Ya. Kayak corong ya Pak. Disiramnya pada melebu. Nanti bikin cepat pembusukan, itu tidak bagus. Mangap gitu kan, tidak bagus. Maka ditutup sampai giginya itu nutup. Giginya itu nutup. Nah, ketika memandikan itu nanti kan ada proses mewudukan. Itu seperti apa? Nanti pada bab memandikan. Itu tidak boleh didudukan, siram air pakai selang, kumur-kumur. Enggak boleh kayak gitu. Ya, cara mengumur-kumurkan orang meninggal itu ada caranya nanti ya, pakai itu lilitan itu kain misalkan. Jadi itu udah boleh dikumur-kumur. Ada yang pernah memandikan? Ada ya? Yang belum? Mas Hendra belum pernah. Yang lain sudah pernah ya? Ya. Belum juga. Ada yang belum. Siap-siap ini kalau belum. Ya. Kalau bisa sebelum kita dimandikan kita pernah memandikan. Juga dianjurkan melemaskan persendian jari jemari, tangan dan kaki. Ya, jadi sesaat setelah meninggal sebaiknya, yaitu kalau punya ilmunya kita santai saja. Kita toh juga akan mati. Ya. Semua kita akan mati.
Maka kalau ada orang tua kita meninggal, menangis sewajarnya, sedih sewajarnya. Tapi biasanya ini ya, karena kecintaan kita, shock itu tidak bisa. Ya, kalau teori bisa lah Pak, teori ya kita sampaikan bisa. Tapi ketika proses terjadi, nanti ada hadisnya itu, bagaimana di poin keberapa yang sabar itu ya, yang sabar, bahwa sabar disitulah. Ketika Nabi mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar disitulah ketika pukulan pertama. Musibah menimpa kita pertama. Anak pertama 10 tahun dia menanti anak, tidak lahir-lahir dari menikahnya. Anak pertama dia hamil, baru lahir meninggal dunia. Itulah musibah besar. Kalau dia bisa bersabar ketika itu, itulah sabar yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan setelah 4 bulan, Pak, yang sabar ya Pak, anak sudah meninggal, ikhlaskan saja. Ya aku sih sabar. Wis 4 bulan Pak. Itu bukan sabar yang dimaksud oleh Nabi. Sabar ketika, itulah sabar ketika ditimpa musibah. Kita lagi duduk bareng-bareng ya, sama orang tua malam, tiba-tiba pagi meninggal. Atau kemarin Ustaz Nur Rahman cerita, tetangganya punya motor Fish Air katanya, baru beli, touring ke Jogja, ketemu kawannya, gantian motor, dia pakai motor kawannya, tabrakan kepalanya pecah, tetangganya yang pecah, bukan temennya, motor Fish Air-nya yang masih baru, tidak pecah. Jadi orang yang punya meninggal, ibunya shock, shock berat. Akhirnya apa? Motornya tidak pernah dikeluarkan dari kamarnya. Anakku mati, motornya si Hana. Kayak setengah ahli belum gitu Pak. Ya, belum ikhlas dia. Nah itulah sabar yang pertama adalah ketika kita dihantam oleh sebuah musibah. Ya, itu sabar pertama. Ini kita saudara-saudara kita sedang lagi tertimpa musibah. Kita doakan kepada mereka agar Allah memberikan kesabaran dan dimudahkan. Kita belum bisa membantu banyak kepada mereka. Baru bisa membantu doa ya. Gempa bumi, kemudian banjir bandang di Kalimantan, gempa bumi di Sulawesi Utara. Kemudian kemarin banjir bandang juga di Bogor, di Puncak ya. Bagaimana harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun, sekejap kalau Allah berkehendak untuk mengambilnya, hanya hitungan detik hilang semuanya itu ya. Kita kembali. Kemudian dianjurkan melemaskan persendian jari jemari, tangan dan kaki. Nanti ada caranya ketika hendak memandikan. Jadi ada 2 proses sebaiknya kita lakukan. Ini tidak disebutkan di dalam hadis Nabi, tapi ini penjelasan para ulama. Karena apa? Ini yang akan membantu memudahkan kita memandikan. Jadi kita lemaskan 2 kali. Pertama sesaat setelah meninggal. Jadi kita goyang-goyang gitu tangannya, jari jemari ya, semacam kayak dipijit gitu ya Pak. Semacam kayak dipijit supaya tidak mengeras sekali gitu. Tidak mengeras sekali. Jadi ini harus tahu, ada orang meninggal bapaknya, meninggal di kapakna gitu ya. Sampai meninggal digoyang-goyang gitu kan. Ini maksudnya adalah sedang melemaskan proses persendian. Karena ini akan memudahkan kita nanti ketika memandikan. Ini dimaksudkan agar lebih mudah saat memandikan. Namun apabila sudah kaku, maka tidak boleh dipaksakan. Ini perlu kita perhatikan. Kalau sudah kaku tidak boleh dipaksakan. Khawatir akan mematahkan tulangnya. 12. Sama di kitab Al-Mughni, ini fikih Hambali. Fikih Hambali berafiliasi kepada fikih Hambali. Jadi saya banyak mengambil ke fikih Hambali, ada beberapa juga fikih Syafi'i, Hanafiyah. Jadi kita tidak ke satu mazhab ini. Ya, mungkin supaya pemahaman kita lebih terbuka. Tidak satu madhab tertentu. Apa hadisnya? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kasru 'adbil mayyiti," mematahkan tulang orang yang meninggal, ka kasrihi hayyan, seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Nah, riwayat Imam Abu Dawud, hadis sahih. Jadi karena hakikatnya dia tidak meninggal, maka tidak boleh mematahkan tulang orang yang sudah mati, sudah meninggal. Sekalipun persendian itu jangan sampai dipaksa keletok ya. Tidak boleh ya Pak. Kasihan ya.
tetangga saya ada. Saya masih ingat saya nelpon ibu, tetangga meninggal. Dia cerita. Jadi terkadang pengalaman apa yang kita lihat, ada yang kita dengar itu bisa menjadi hikmah buat kita dan orang lain. Ini bisa saya sampaikan. Ibu saya nelpon tetangga meninggal. Terus pas meninggal banjir. Mas Handi sudah tahu banjir di kampung kita itu. Banjir, ada perahu itu. Orang mau ngurusin, memandikan orang ketika banjir itu susah juga. Yang kedua, mayoritas masyarakat kita madhabnya Syafi'i. Ternyata di giginya itu ada gigi emasnya. Ini Pak. Mungkin gigi depan ini ya, gigi seri ya. Gigi yang besar itu ada gigi emasnya. Ada gigi emasnya. Beberapa orang itu masih memakai gigi emas. Perempuan ini yang meninggal. Kemudian ketika mau dimandikan karena madhabnya Syafi'i, ngikutin Pak Kiainya, yang ngikutin ulama setempatnya, harus diambil itu. Emas sebenarnya kurang gram kan? Lumayan itu kuburan mana teman itu kan. Sebenarnya loh satu gigi itu. Nah ini gimana ini? Ya dilepas. Itu masuk tarikah, masuk harta warisan. Jadi tidak boleh salah kita mengartikan harta hibah, harta pemberian, harta warisan. Harta warisan itu kalau orangnya udah mati. Ya. Jadi sebelum mati jangan, ayo kita bagi warisan. Orang bapaknya belum mati sudah ribut-ribut bagi warisan. Itu bukan harta warisan. Kalau bapak sudah mati, sudah meninggal, baru itu disebut harta warisan. Kalau masih hidup itu hibah. Anak bapaknya mau bagi-bagi sawah, lor sawah gitu loh, gua anak pertama, anak kelor, enggak apa-apa. Itu hibah, bukan warisan. Warisan kalau sudah meninggal. Nabi meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Ya. Nabi meninggal as-shalah wa ma malakat aymanukum, semuanya sudah Nabi bebaskan budak-budaknya. Hartanya sudah dibagi-bagi. Karena apa? Karena Nabi tidak mau berat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Tapi itu bukan level kita. Kita bukan level Nabi. Ya. Jangan ditinggal kita mau mati ya di rumah sakit misalkan, punya harta banyak. Udah rumahnya itu diberikan semuanya, dibagi-bagi semuanya. Ke orang lain diwakafkan, di ini kan jangan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian meninggalkan anak kalian dalam keadaan cukup itu jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir lalu meminta. Ya. Ini tadi kembali ke cerita tetangga saya. Di sini ada gigi emasnya, kemudian suruh dicabut karena bagian dari tarikah harta warisan. Diambil Pak, di qadarullah ya. Wallahu alam, masang gigi mungkin ada kawatnya itu kan ya. Jadi nyantol, nggak bisa pakai tangan. Mau dimandikan karena satu sudah kaku. Mau buka rahangnya susah. Akhirnya pakai apa? Pakai tang. Saya dengar cerita itu, la haula wala quwata illa billah. Diambil itu, tarik kanan, tarik kiri, kayaknya buta apa dah. Ya. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kasru'ad bil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Ya, kita dekat mau dipatahkan gimana rasanya? Ya. Sakit sekali. Maka ini tidak boleh. Nanti bahkan kalau sudah misalkan sudah dikubur ini, saya baca-baca disebutkan oleh para ulama, ini pendapat saja, pendapat para ulama, ijtihad ulama. Maka ada madhab A, madhab B, madhab Imam Malik, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi. Ini 4 madhab yang terkenal. Ketika orang sudah dikubur, sudah masuk nih, ternyata ada harta warisan misalkan tadi yang tidak bisa diambil itu, misalkan emas murni, 4 giginya emas murni semuanya, emas lah berapa karat misalkan ya. Itu berapa juta kalau sekarang. Itu para ulama boleh nabshul al-qabri. Nabshul qabri artinya membongkar kuburan, digali ya setelah berapa tahun gitu, setelah menjadi tulang belulang, kemudian diambil itu emasnya, kemudian dibagi kepada anggota keluarganya. Karena itu bagian dari tarikah. Itu boleh. Sebagian madhab mengatakan boleh. Atau kita jadi penggali kubur, ya penggali kubur. Ada pahalanya gali kubur itu. Jadi kalau bisa harus niat, betul-betul niat yang baik kalau disuruh untuk gali kuburan. Gali kubur mungkin pakai jam mahal lah, pakai jam mahal atau
pakai sesuatu yang sangat berharga, atau dia bawa apalah ya yang berharga. Kemudian ketika gali, dia nggak merasa barang yang berharga itu jatuh. Kemudian setelah mayat dikuburkan, kemudian diuruk, dia baru ingat, saya yakin tadi jatuh Pak, gitu. Di tempat tadi gitu. Itu jam tangan saya 30 juta misalkan. Nah, jam kan ada yang 1 miliar itu. Ini 30 juta. Wong kampung 30 juta kayak ngapa kan beli pirang ubin gue. Eman. Apa kok boleh digali? Menurut ulama itu boleh digali. Meskipun itu bukan tarika, itu punya penggali kuburnya. Itu boleh diambil kalau dia yakin di situ. Nah, itu di pembahasan nanti tentang menggali memindahkan kubur, membongkar kuburan, boleh apa tidak. Di antaranya sebab-sebabnya adalah itu. Jam 11 menit lagi. Yang kedua, menutup seluruh tubuh mayit dengan kain. Nah, kalau sudah dipastikan meninggal, maka tutup dengan kain panjang. Di tempat kita sudah lumrah pakai kain jarit, karena itu yang paling panjang. Kain jarit boleh saja, tidak mengapa. Sekalipun itu bermotif, ya tidak mengapa. Karena fungsinya hanyalah untuk menutupi tubuh mayit, untuk menutupi mangdor, ya, apa yang nampak dari mayit, matanya, kemudian mulutnya dikhawatirkan agak terbuka, makanya tadi diikat matanya, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin ada bekas-bekas operasi dan sebagainya. Nah, menutupi inilah fungsinya supaya mungkin ada aib-aib yang tidak baik, yang tidak layak untuk dilihat, bisa tertutup dari pandangan manusia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya, ketika meninggal dunia, ketika wafat, sujjiya bi burdi hibaratin, ditutup dengan kain burdah hibarah. Burdah itu kain yang lebar, ya. Hibarah itu yang bergaris dari Yaman, ya. Yang dimaksud bergaris ini kalau tidak salah adalah motif garis tapi masih putih. Masih putih. Ya, seperti ini kan putih semua, tapi ada motifnya ini, ada renda, bordirnya itu. Atau ini seperti garis putih. Itu bukan kain polos. Makanya nanti salah satu kain kafan itu dibolehkan yang bermotif garis tapi masih motifnya putih seperti ini, ya. Ini kain burdah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini kan kain ada motifnya ini, tidak putih polos sekali. Karena kalau kain kafan itu secara umum, kain katun putih polos. Tapi nanti salah satu kainnya itu boleh yang bergaris. Hibaratin itu kain yang bergaris. Kecuali apabila meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka kepala dan wajahnya tidak ditutupi. Kepala dan wajah tidak ditutup. Maka cukup pakai kain ihramnya saja. Tidak boleh pakai kain yang lain. Ya, kain ihram cukup dari sini, leher sampai ke kaki. Makanya kalau waktu tragedi kren jatuh itu, ya, kita lihat itu kan beberapa itu dijajar gitu kan, korban berapa itu. Maka kita lihat mereka ditutup pakai kain ini ihramnya saja, tapi kepalanya sebagian terbuka. Ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya, ya, tentang kalau orang yang berihram, wala tukhammiru ra'sahu, janganlah ditutup kepala, wala wajhahu, dan wajahnya. Maksudnya orang yang sedang berihram itu, orang yang sedang haji, orang yang sedang umrah. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti dia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya, ini menjadi saksi bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Dia dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Oh, dulu matinya dalam keadaan dia sedang berihram, sedang haji, sedang umrah, ya. Bahkan para ulama ada satu hadis menyebutkan yub'asu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'asu kullu unasin ala ma mata alaihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi, yub'asu kullu unasin kama ma mata alaihi. Manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan ketika dia meninggal dunia. Ya.
Dari hadis ini ulama menjelaskan bahwa annal insan, sesungguhnya manusia itu mata alama alaihi. Manusia itu mati dalam keadaan seperti apa dia hidup. Tadi kan bedanya gitu. Manusia, hadisnya ini, manusia dibangkitkan dalam keadaan ketika dia meninggal. Tadi dia dalam keadaan ihram bertalbiyah meninggal, maka dibangkitkan dalam keadaan dia bertalbiyah. Nah, dari hadis ini para ulama menjelaskan, menyimpulkan bahwa manusia mati dalam keadaan bagaimana dia hidup. Nah, ini penting bagi kita. Kebiasaan kita sholat berjamaah, kebiasaan kita berinfak, kebiasaan kita beramal soleh, itu akan menjadi hiasan ketika mati, itulah yang akan menutup kita. Makanya kalau hidupnya main bola, maka potensi dia main lagi nendang, berat, pingsan, jantung, mati. Maka itu potensinya besar, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Pemain bola maka potensi dia meninggal di lapangan terbuka. Berapa banyak kita buka video di YouTube, orang lagi main bola meninggal. Orang lagi dia bermabuk-mabukan meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Berapa kali saya kasus membaca, ya, kadang kan kita baca laman-laman internet untuk ibrah kita lah. Kasus-kasus bagaimana orang-orang, mohon maaf ya, PSK itu sekarang apalagi online gitu kan, tiba-tiba meninggal. Ya. Entah kasusnya dia dibunuh, entah kasusnya dia memang ada yang minum obat kuat, ya. Kemudian macam sebagainya. Rata-rata biasanya dibunuh. Ya. Biasanya kan di berita-berita itu sekarang kan kalau membaca isinya kayak gitu aja. Beritanya berita tentang masalah kriminalitas. Artinya itu ibrah. Bagi siapa yang hidupnya dia menjalani dengan keburukan, potensi dia mati dalam keburukan itu besar. Maka kita harus menjaga diri kita dalam beramal soleh, karena setiap manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana dia meninggal, dan orang meninggal itu dia akan meninggal dalam posisi seperti apa dia hidup, mengisi hidupnya. Insya Allah kalau kita mengisi dengan amal soleh, dengan zikir, dengan infak, dengan amal soleh yang lainnya, kita akan meninggal dalam kebaikan tersebut. Maka jangan lupa berzikir setiap saat, zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur. Inilah orang beriman, ya. Luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW yadhkurullaha 'inda kulli sya'ni. Nabi itu berzikir setiap saat. Ini luar biasa. Pribadi Nabi SAW, mau makan baca bismillah, setelah makan alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Habis itu pengen ke kamar kecil baca doa, keluar dari kamar kecil baca doa, mau masuk masjid baca doa, mau tidur wudu kemudian baca doa, habis tidur baca doa, mau keluar rumah mau bekerja bismillahi tawakkaltu 'alallahi, baca doa, ketika bekerja baca doa. Baca zikir luar biasa. Insya Allah orang beriman dia akan meninggal dalam kebaikan. Sebaiknya jenazah juga diletakkan di atas dipan, bukan di lantai. Ini sudah umum ya. Jadi tidak boleh diletakkan di lantai. Ini istihad para ulama. Kenapa? Dan letakkan sesuatu di atas perutnya seperti potongan logam. Ini yang saya baca dari keterangan para ulama. Kalau dulu terkadang pedang, ya, pedang itu kan logam. Atau tanah liat atau lainnya, itu boleh Pak, sekedarnya saja. Jadi di balik kainnya taruh, misalkan meninggalnya malam nih, kalau meninggalnya pagi enak, meninggal subuh langsung dikubur, langsung dimandikan, nanti langsung diurus jenazahnya, itu tidak perlu dikasih semacam pemberat di perutnya itu. Di sini disebutkan ini agar perut jenazah tidak mudah kembung berisi udara dan cepat rusak. Karena kalau isinya udara cepat rusak. Kalau matinya malam baru pagi dimandikan, biasanya nanti kembung ya. Namun jika hendak langsung dimandikan maka ini tidak perlu ya kalau langsung dimandikan. Ini disebutkan di beberapa kitab fikih para ulama. Dari Abdullah bin Adam radhiyallahu anhu dia berkata, "Mata maula li Anas bin Malikin." Maula, apa bedanya maula sama budak? Kalau maula, abdun itu masih masih dalam posisi statusnya budak. Kalau maula itu mantan budak, sudah dibebaskan. Mata maula li Anas bin Malik. Maula Anas bin Malik, ada mantan budaknya Anas bin Malik, dia
meninggal dunia, mata meninggal dunia. Inda maghibi syamsi, ketika saat matahari terbenam sore hari. Faqala Anas, lalu Anas bin Malik mengatakan, "Da'u 'ala batnihi hadidatan." Letakkanlah potongan logam di atas perutnya. Ini disebutkan nomor 17 hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Nah, ini ada athar. Athar itu riwayat sahabat beristihad. Sahabat mengatakan demikian, maka ini athar, bukan hadis. Kalau hadis adalah dari Nabi SAW. Ini athar. Athar itu seperti bekas, tapi yang dimaksud athar adalah perkataan ataupun perbuatan para sahabat. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Dha'u 'ala batnihi hadidatan." Para ulama pun dia beristihad, bukan istihad murni dari dirinya, tapi ini ada asar dari sahabat yang mengatakan demikian. Letakkan di atas perutnya itu sesuatu dari potongan logam supaya tidak itu tadi kembung, ya, supaya tidak udaranya masuk, karena masih banyak lubang hidung, telinga, mulut, itu potensi masuk itu masih sangat besar, sehingga tidak cepat rusak jasadnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, "Lamma farigha min jihazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala selesai mengurusi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum tsulatsa, pada hari Selasa, wudi'a ala saririhi, maka jenazah Nabi kemudian diletakkan di atas dipan, sarir, dipan, fi baitihi, di dalam rumahnya. 18 Al-Baihaqi Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra. Tapi saya kalau tidak disebutkan derajatnya ini belum ketemu ya derajatnya. Ya, apakah asarnya sahih, dhaif, atau lemah, atau maudhu', palsu? Saya belum sebutkan. Karena Al-Baihaqi Sunan Al-Kubra juga banyak isinya hadis ataupun riwayat yang lemah juga. Tapi di sini setidaknya ada referensi ya, peninggalan-peninggalan yang diabadikan oleh para ulama dari para sahabat bahwa hal ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meninggal pada hari Senin ya, hari Senin itu baru dikuburkan kalau tidak salah hari Rabu. Nah pada hari Selasa, setelah selesai diurus, dikafankan, dimandikan, dikafankan, kemudian jenazahnya diletakkan di atas dipan. Ya. Kalau di sini kadang pakai meja, tidak apa-apa, pakai meja atau di atas tempat tidur juga tidak mengapa. Fungsinya adalah bukan di lantai, di tanah. Ya. Saya kalau baca kata para ulama, kalau di lantai itu dingin, katanya cepat rusak. Tapi kalau di atas karena ada udara itu lebih awet. Hadza wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini saja. Sudah masuk waktu syuruk. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masuk ke poin yang ketiga. Segera melakukan pengurusan jenazah. Ya, jadi kalau sudah dipastikan meninggal dunia, sudah diikat mulutnya, sudah ditutup kain ya, semuanya. Kalau terbuka matanya terbuka kemudian dipejamkan oleh kita. Setelah itu maka segera urus jenazahnya. Artinya diurus jenazahnya itu dimandikan, lalu kemudian disolatkan, dikuburkan. Jangan berlarut-larut ya, karena ini kebiasaan orang-orang kafir ya. Maka ini diselisihi oleh Nabi SAW. Tapi orang beriman itu segera diurus jenazahnya. Tidak perlu menunggu saudaranya yang di Papua. Kalau naik kapal 1 minggu baru sampai sini, nunggu 1 minggu. Nah, tidak boleh, diawetkan tidak boleh. Ya, tapi harus segera diurus jasadnya, jenazahnya. Ya, supaya ini bentuk kebaikan kita kepada mayit. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ikhlas kita, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.